Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Oke, kita melanjutkan ngaji kita. Dengarkan nasihat-nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sekaligus kita khataman kitab Hidayatul Hidayah. Kita buka dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa alihi wa Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Nazir Abdul Abdullah Syekh Marfatullah Syekh Abdullah Muhammad Rasulullah wa man intasaba ilaihim syai'ila lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca. Ini agak ada banyak, jadi agak cepat aja. Di bab akhir ini banyak beliau kasih nasihat-nasihat kepada kita tentang adab-adab atau etika-etika di dalam bermuasyarah atau berbaur dengan orang-orang di sekitar. Entah itu tetangga, entah itu di majelis zikir, majelis ilmu, dan seterusnya. Itu tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tanzur fi atfaika. Jangan kamu sering melirik kepada sisi kanan kirimu. Maksudnya istilahnya jadi orang itu jangan mudah terkesan. Sedikit-sedikit, apa itu? Sedikit-sedikit, apa itu? Gampang heboh. Nah, jadi orang itu yang fokus. Kalau seorang itu dia fokus kepada kampung akhirat, fokus kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan hiruk pikuknya alam semesta ini, hiruk pikuknya dunia ini, dia tidak heran. Karena dia sudah dari awal sudah tahu bahwa dunia ini akan ditinggal, dunia akan hancur. Ya sudah, begitu saja. Jadi mau heboh kayak gimana pun kita tidak ikut heboh. Apa itu? Viral apa ini? Nah, itu orang kalau dia fokusnya itu kepada kampung akhirat, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya intinya jangan banyak heran dengan kiri kananmu. Wala tuksiril iltifat ila waraik, dan jangan kamu memperbanyak noleh ke belakangmu. Oleh belakang. Ya ini baik di dalam berjalan secara normal atau secara hakiki, normal jalan biasa, jalan kaki, atau menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan. Kita kalau berjalan jangan dikit-dikit banyak noleh ke belakang, malah nabrak nanti, tidak fokus. Begitu juga kalau dalam menjalani kehidupan, itu kurang lebih juga begitu. Kalau kebanyakan lihat ke belakang, itu namanya hazan. Rasulullah salah satu di antara doanya mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa itu ham? Ham itu kerisauan kepada masa depan. Saya nanti kerja apa ya? Saya nanti kalau tua gimana ya? Saya nanti kalau ini gimana? Itu namanya ham. Terlalu sepanang mikirin masa depannya, sehingga nggak ngapa-ngapain, cuman banyak khawatir aja. Nah, begitu juga dengan hazan. Hazan itu apa? Hazan itu tenggelam dengan kesedihan masa lalu. Hazan itu gitu. Jadi dulunya pernah begini, itu nyesel, diingat-ingat terus. Nah, ada orang begitu itu. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari Engkau, ya, dengan Engkau dari ham dan hazan, dari kegalauan memikirkan masa depan ataupun kesedihan memikirkan masa lalu. Dan ini kalau kita banyak oleh ke belakang, dikit-dikit oleh belakang, maka nanti akhirnya jadi terganggu fokus kita di dalam kerja atau di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqif 'alal jama'at, dan jangan kamu berhenti di jamaah atau di dalam satu majelis saja.
Wa idza jalasta fala tastaufiz. Kalau kamu juga duduk di dalam sebuah majelis, maka jangan cepat-cepat pergi, jangan cepat-cepat pindah. Ya kita perlu duduk di majelis banyak supaya pemikiran kita itu moderat. Siapa pemikiran kita tuh tahu. Kalau kita memang biasanya hanya ini saja, akhirnya kita nanti tidak luas, pemikiran nggak terbuka. Tetapi kalau kita tahu majelis sana, tahu majelis itu, maka nanti akhirnya kita tahu pola pikirnya demikian, pola pikirnya demikian. Tapi perlu hati-hati, memang perlu hati-hati. Wa tahafadz, dan jagalah min tashbiki asabi'ika, di khawatirlah kamu atau jangan sampai tashbiki asabi'ika menyilangkan jari-jarimu. Kalau di majelis itu tasbik itu termasuk hal yang membuat orang itu malas atau banyak main jari-jari. Wal abathi, dan banyak mainan. Bilih yatika, dengan janggutmu. Wa khatamika, dan mainan dengan cincinmu. Ketika sedang pengajian duduk main-main dengan jenggotnya, main-main dengan cincinnya, atau main-main dengan jarinya kerotak-kerotok. Nah, ketika di majelis duduk dengan konsentrasi, agungkan majelis. Kalau memang itu membicarakan tentang agama, maka kita niatnya mengagungkan pembicaraannya itu. Ini majelis yang mulia. Demikian. Wa khatamika wa takhlili asnanika, dan juga menyela-nyelai gigimu. Bersihin gigi, bersihin itu. Wa idkhali asabi'ika fi anfika, memasukkan jarimu ke hidungmu. Mupil. Wa kathrati busaqika, dan banyak meludah. Wa tanakhumika, dan banyak buang ingus. Dikit-dikit ngeludah keluar, dikit-dikit buang ingus. Itu di majelis, adab di majelis fokus, tidak banyak gerak, tidak banyak bermain-main dengan hal-hal di sekitar. Wa tardidhubab, dan mengusir lalat, dikit-dikit tepuk sana, tepuk sini, lalat. An wajhika, dari wajahmu. Wa kathrati tamatti, dan banyak tamati. Tamati itu molet, badannya dikeretak sana, keretak sini, molet sana, molet sini, banyak molet. Mungkin kan saking panjangnya majelis, ya. Maka latihan di dalam majelis itu konsentrasi. Karena ini sudah mulai jarang diamalkan oleh umat zaman sekarang tuh, ini yang jarang. Kalau zaman sahabat tuh, kalau duduk di majelis Nabi, maka mereka nunduk, mereka tenang, seakan-akan ada burung di atas kepalanya mereka. Maksudnya gimana? Itu kiasan, kata kiasan. Jadi kalau misalkan di atas kepala kita ada burung, dan itu burung itu kita nggak kepingin dia pergi, maka gimana sikap kita? Karena diem, mematung. Begitulah sikap sahabat kalau mendengar atau duduk di majelis Rasulullah SAW. Nah, kalau zaman sekarang sudah jarang yang demikian, jarang. Rata-rata kalau duduk tuh ya sambil sandaran, sambil rokokan, atau sambil guyon sana sini. Itu di majelis ilmu. Ini yang sekarang sudah jarang diamalkan oleh umat. Mengagungkan, jaga majelis. Padahal tuh duduk di majelis itu memang perkara penting. Sehingga dikasih nasihat oleh Imam Ghazali di sini. Wa tatsa'ub, dan juga banyak menguap fi wujuhin nas, di hadapan manusia. Wa fi sholati, dan juga dalam salat. Wa ghairiha, dan di selain salat. Nah, di depan manusia banyak menguap-nguap. Itu juga termasuk adab yang kurang baik. Wal yakun, dan hendaklah ada majlisuka, dudukmu hadian, tenang. Wa hadithuka, dan hendaklah pembicaraan kamu manzuman murattaban, tersusun dengan rapi. Kalau kita bicara, usahakan disusun dengan rapi, sehingga orang itu mudah memahami. Kalau mau bicara, pikir dulu bicaranya apa, bagaimana. Walaupun memang orang-orang ini ya bawaan, kadang-kadang ada yang bawaan gagap dan sebagainya, tapi sebisa mungkin kita bicara niatnya memudahkan orang yang mendengar pembicaraan kita supaya mudah paham.
Wasghi, dan dengarkanlah, konsentrasi ilal kalamil hasan, kepada pembicaraan yang bagus. Kalau ada orang kasih nasihat, dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik. Sombong itu bukan gimana-gimana. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibar itu sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Ada orang kasih nasihat dia nolak, itu namanya sombong. Mimman haddatsaka, dari orang yang berbicara kepada kamu. Kalau orang berbicara kepada kamu, berbicara dengan bicara yang baik, maka isgha, yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, konsentrasi. Min ghairi izhari ta'ajjubin mufritin, tanpa menampakkan keheranan yang berlebih. Terlalu dilihat, dipelototi matanya. Terheran yang berlebih itu juga tidak bagus. Ya pokoknya didengarkan, tidak banyak motong dan seterusnya, yang secukupnya. Wala tas'alhu i'adatahu, dan jangan juga banyak minta diulangi. Coba ulangi. Itu tanda kita kurang fokus di dalam mendengar nasihatnya. Waskut, dan diamlah, anil madahiki wal hikayat, dan diamlah atau jangan banyak bicara tentang madahik. Madahik itu hal yang banyak membuat tertawa, lawak atau humor. Wal hikayat, dan cerita-cerita yang tidak penting, cerita-cerita yang tidak benar. Humor itu boleh, tidak masalah, tetapi jangan sampai terlalu banyak. Maka di sini beliau mengatakan uskut anil madahiki wal hikayat, dan diamlah kamu dari hal-hal yang membuat tertawa dan cerita-cerita yang tidak penting. Kadang ada orang tuh suka cerita tuh, sukanya ngarang tuh. Kalau tidak ngarang tuh tidak seru. Nah, ngarang cerita sana sini. Nah itu tujuannya supaya orang ketawa aja. Kata Imam Ghazali, ini nanti bahaya. Wala tuhaddits an i'jabika biwaladika, jangan banyak cerita tentang banggamu terhadap anakmu. Punya anak pintar, punya anak usahanya jalan lancar, maka banyak cerita. Wah, ini anak saya. Jangan banyak bicara tentang ketakjuban kita atau kebanggaan kita dengan anak. Wa syi'rika, dan juga dengan bagusnya syair. Syair itu ya puisi lah, atau mungkin ya, karena orang Arab tuh biasanya sering buat puisi, banyak bikin kata-kata indah, kata-kata mutiara. Syair tuh bahasa kita pantun lah, mungkin demikian. Dan itu merupakan satu prestasi atau satu keahlian yang luar biasa. Nah, jadi orang bisa membuat kata-kata yang bagus, yang indah, akhirnya sama, akhirnya mirip, kayak gitu. Seperti pantun itu kan tidak semua orang bisa. Maka tidak banyak bicara tentang kemampuan kita di dalam bersyair atau di dalam berkata-kata yang bagus. Wa kalamika, dan pembicaraan kamu, bicaranya bagus pun tidak usah banyak bicara kebanggaan kita kepada kemampuan itu. Wa tasnifika, dan tasnif itu karangan atau karya. Kita punya karya tulis, cerita, ini karya tulis saya ini begini. Wasa irima yakhussuka, dan apa-apa saja hal-hal yang yakhussuka, yang khusus untuk kamu, maksudnya untuk yang sudah kita usahakan. Ini usaha saya, ini saya. Tidak banyak cerita kepada orang lain. Wala tasannu al mar'ah, dan janganlah kamu berdandan atau berbuat seperti perbuatan wanita, fit tazayyuni, di dalam berhias. Hal-hal yang perhiasan itu khusus untuk wanita tidak boleh digunakan oleh laki-laki. Pakai emas, kemudian pakai sutra, atau pakai anting-anting, dan lain sebagainya. Kalau memang itu berperhiasan khusus untuk wanita, tidak boleh dikerjakan bagi laki-laki. Wala tatabadzal, dan janganlah kamu menghinakan tabadzulal abdi, sebagaimana hinanya hamba, atau terlalu kumuh di dalam berpakaian. Nah, karena nggak boleh berhias terlalu bagus, akhirnya pakaiannya lecek-lecek, linting-linting, nggak disetrika.
dan sebagainya. Kayak orang nggak kurus, itu nggak bagus juga. Maksudnya kalau seperti wanita terlalu mulus, terlalu rapi, wangi, nggak bagus juga. Atau misalkan terlalu juga kumuh, nah itu juga tidak baik. Ya sedang-sedang, semua sedang-sedang. Wa tawaqqa kathratal kuhli, dan jagalah atau apa namanya, waspadalah atau jangan sampai kathratal kuhli, banyak atau sering memakai celak. Celak itu yang di mata itu, yang warna hitam, serbuk hitam itu. Nah itu sunnah dipakai sebelum tidur. Bagus kalau malam, itu nanti menajamkan penglihatan. Tapi kalau terlalu sering juga tidak bagus. Maksudnya itu kan sebuah satu dandan ya. Kalau wanita itu pakai celak itu jadi tambah cantik, matanya itu bagus. Laki-laki juga begitu, sunnah juga pakai celak juga. Tetapi tidak sering-sering. Wal israfi, dan terlalu banyak fidduhni, di dalam berminyak. Pakai minyak rambut atau minyak di badan. Jangan israf. Apapun itu, kalau israf itu tidak bagus. Israf itu berlebihan dari kadarnya. Wala tuliha fil hajat, dan jangan banyak merengek-rengek di dalam menunaikan hajat. Kalau kita punya hajat atau minta tolong kepada tetangga atau kepada teman, jangan ilhah. Ilhah itu artinya mohon terus merengek terus, tidak berhenti-berhenti. Nah, itu juga tidak bagus, tidak baik. Wala tusyajja', dan jangan mendorong atau menyemangatkan ahad, dan seorang pun, ala zulmi, atas kezaliman. Dorong-dorong, udah coba kamu tuh pukul tuh, coba kamu ini tuh. Nah, coba jewer, pegang ke telinganya, pegang ininya. Suatu kezaliman, jangan sampai kita membantu. Karena nanti kalau kita membantu, maka kita syarik. Walaupun saya kan enggak ngerjakan, kan dia tuh yang ngerjakan. Iya, tetapi dihukumi syarik, dihukumi sama-sama bersekutu, bersekongkol di dalam mengerjakan kezaliman. Wala tu'lim, dan jangan beritahu ahadan, seorang pun, min ahlika, baik dari istrimu atau keluargamu, wa waladika, dan anakmu, fadlan an ghairihim, apalagi selain mereka, selain istri dan anak, miqdaro malika atau miqdaro malaka, bisa juga ukuran, kalau malika, hartamu. Jangan banyak pamer hartamu, ini loh harta saya begini, ini harta saya begini. Entah itu kepada istri, entah kepada anak, bahkan apalagi orang lain. Atau di sini juga bisa tidak miqdaro malaka, atau kedudukan kamu, pangkatmu atau posisimu. Karena nanti sebagaimana yang sudah kita ketahui itu, tidak perlu menceritakan siapa dirimu. Karena orang yang mencintaimu tidak perlu itu, gitu. Dan orang yang membencimu juga tidak percaya kepada apa yang kamu ceritakan. Saya ini begini, saya begini. Orang yang mencintai itu tidak butuh dengan pengakuan kita. Nah, dia cintai, cinta aja. Tanpa ada pengakuan dari kita, dia sudah cinta kepada kita. Lah orang yang benci, walaupun kita ceritakan, dia nggak akan percaya. Malah justru tambah benci. Maka jangan banyak cerita, saya ini begini, saya ini begitu, saya begini begitu. Nah, di sini juga sama. Baik itu berkaitan dengan harta, ataupun baik itu tentang diri kita sendiri. Karena nanti kalau misalkan mereka menganggap itu sedikit, maka nanti kita diremehkan. Alah, kamu cuma segitu, nah, remeh. Atau menganggap banyak, pun kita tidak bisa membuat mereka ridho kepada kita. Ada orang terkesan, duit kita banyak misalkan. Itu pun juga tidak menjamin dia akan ridho, dia akan senang, puas kepada kita. Karena keridoan atau kecintaan seseorang tidak bisa dibeli dengan harta. Allahu Akbar. Fa innahum in ra'auhu qalilan, karena sungguhnya mereka yang tahu posisimu atau hartamu, in ra'auhu qalilan, kalau mereka merasa atau melihat itu sedikit menurut mereka, kecil menurut mereka, hunta alaihim, maka kamu adalah hina di mata mereka. Nah, ternyata setelah kita pamer-pamer, ternyata kita remeh aja. Alah, cuma segitu. Akhirnya kita hina sendiri dengan sebab kita menceritakan itu sendiri. Wa in ra'ahu katsiran, tapi kalau mereka melihat, banyak ya ternyata kamu punya harta sekian, kamu pun dengan gini. Lam tablugh qattu ridahum,
belum tentu kamu mendapatkan ridhonya mereka kepada kamu. Belum tentu mereka juga cinta. Kita pikir dengan kita menceritakan kita, saya punya harta ini, saya punya ini, saya punya itu, atau saya adalah orang yang begini, kita kira kita bisa jadi memikat hati orang banyak. Ternyata tidak juga, tidak juga. Bahkan kalau mereka pun mengakui kita punya hartanya banyak atau pangkatnya tinggi atau bagaimanapun itu, juga belum tentu mereka akan ridho kepada kita, mereka akan terpikat hatinya kepada kita semua. Jadi tidak perlu. Ya intinya seperti tadi tuh, tidak perlu menceritakan siapa dirimu, karena orang yang mencintaimu tidak perlu itu. Dan orang yang membencimu tidak akan percaya. Wajfuhum min ghairi unfin, dan usahakan menegur mereka, menegur orang-orang di sekitar kita min ghairi unfin, tanpa ada kekerasan. Walin lahum, walin dan berlembutlah lahum kepada mereka min ghairi dha'fin, tetapi tanpa dengan kelemahan. Jadi kita lembut tapi bukan lemah, tegas tapi bukan keras. Jadi tegas melarang kemungkaran tapi bukan dengan keras, lembut tapi tidak lemah. Wala tuhazil amataka, dan jangan banyak guyon bergurau dengan budak perempuanmu, wala abdaka, dan juga dengan budak laki-lakimu. Fayasqutu waqaruka min qulubihim, maka bisa jadi itu menjadikan waqar, kewibawaanmu runtuh di hadapan mereka, dari hati mereka. Kalau banyak guyon misalkan sama anak murid atau sama siapa, bagus untuk mengambil hati mereka, membuat mereka senang. Tetapi kalau kebanyakan, terlalu banyak berbicara guyon, sehingga nanti wibawa atau wakor itu akan hilang dari hati mereka. Tapi juga nggak terlalu bagus, diem sini nggak pernah senyum, itu nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Tapi berbaur. Nabi juga kadang-kadang guyon dengan anak-anak kecil, tanya, ada yang anaknya seorang sahabat yang melihara burung. Dia ditanya-tanya burungnya makan apa. Pas burungnya mati juga ditanya kenapa burungnya bisa mati, dan seterusnya. Jadi ada guyon-guyonnya dengan anak-anak. Wa idza khasamta, kalau kamu berdebat, fatawaqqar, maka tetaplah berwibawanya. Tetaplah berwibawa. Wa tahaffaz min jahlika wa ajalatika, dan menghindarlah kamu dari kebodohanmu dan terlalu buru-buru. Jadi kalau misalkan berdebat, ini ceritanya tentang berdebat lah, maka jaga kewibawaan. Kadang-kadang orang berdebat lepas kontrol emosi, akhirnya loncat sana loncat sini, teriak sana teriak, akhirnya dia menurunkan kewibawaan di diri sendiri. Tetapi bawa saja, tenang, tidak perlu menyerobot sana sini sehingga menampakkan kebodohan diri sendiri. Terlalu buru-buru jawab, terlalu buru-buru mengambil kesimpulan, akhirnya menampakkan kebodohan diri sendiri. Wa tafakkar, dan berfikirlah fi hujjatika, dalam hujjahmu. Kalau kita punya hujjah, ya difikir matang-matang. Oh, ini hujjah yang tepat untuk melawan hujjah lawan di dalam perdebatan. Wala tukthir jannan, dan jangan banyak al-isyarata biyadika, berisyarah dengan tanganmu. Tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk sana, tunjuk sini. Dalam berdebat santai aja. Wala tukthiril iltifat ila man wara'aka, dan jangan banyak menoleh kepada orang-orang di belakangmu. Dalam berdebat toleh sana toleh sini, berarti kelihatan tidak punya hujjah yang kuat. Wala tajassu ala rukbatika, dan jangan berlutut di lututmu. Jangan berlutut. Tajassu itu berlutut di atas lutut. Wa idza hada'a ghadabuka, kalau sudah tenang kemarahanmu, fatakallam, maka berbicaralah. Kalau sedang marah jangan bicara dulu, belepotan nanti. Wa idza qarrabaka sultan, kalau sultan atau penguasa mendekat kepada kamu, fakun, maka jadilah kamu minhu ala haddis sinan, berdiri itu seukuran jarak pedang. Ini zaman dulu lah ya, masih zaman pedang. Oh, zaman sana pistol. Maksudnya gimana? Kalau misalkan
tiba-tiba menyerang kita tidak kena, intinya begitu aja lah. Wa iyyaka wa sadiqil afiyah, dan waspadalah kamu kepada teman yang menemani atau setia hanya ketika kita sehat. Waktu sakit pergi semuanya. Ada orang yang demikian, kalau pas kita duitnya banyak merapat semua. Waktu sakit, nah, tidak bisa ngapa-ngapain, pergi, nggak ada satupun yang muncul. Itu tidak perlu ditemani. Fa innahu a'dal a'da, maka sungguhnya itu adalah musuh yang paling dimusuhi. Jangan. Wala taj'al malaka, dan jangan kamu jadikan mal atau hartamu akrama min irdika, lebih mulia daripada kehormatan. Kehormatan diri itu tetap lebih mulia daripada harta. Jangan sampai dibalik. Harta jadi lebih mulia daripada harga diri. Sehingga untuk memperoleh harta dengan mengorbankan harga diri, jangan sampai. Harga diri tetap harus lebih mulia. Kan banyak sekarang demi gengsi, demi ini, akhirnya dia rela mengorbankan harga dirinya demi untuk dapat mal, dapat harta. Nah, kata Imam Ghazali, wala taj'al malaka akrama min irdik. Jangan kamu jadikan hartamu jadi lebih mulia daripada harga dirimu sehingga kamu korbankan untuk mendapatkan harta. Fahadzal qadr ya fata, wahai pemuda, ukuran inilah yakfika min bidayatil hidayah, mencukupimu untuk bidayatil hidayah. Bidayatil hidayah itu artinya permulaan hidayah, startnya hidayah. Nah, ini yang sudah kita baca dari awal sampai akhir ini sudah mencukupi, kata Imam Ghazali, sebagai permulaan seorang hamba itu mendapatkan hidayah dari Allah. Usaha untuk dapat hidayah. Pokoknya kalau udah bicara hubungan seorang hamba kepada Allah itu sampai tingkatan yang tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Ya kalau kita ini orang-orang rendah sekali, istilahnya belum dapat merasakan manisnya hubungan kepada Allah. Sehingga kadang banyak sekali mungkin ungkapan-ungkapan di sini yang nggak nyambung dengan kita. Kita omong, disampaikan Imam Ghazali, kita nggak nyambung. Apa sih itu? Apa sih itu? Tapi sebenarnya kalau bagi orang-orang yang hakikat, gitu, yang tinggi makrifatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga kenal kepada Allah itu nanti meningkat terus sampai batasan yang tidak bisa kita bayangkan. Fajarrib, maka cobalah, praktekkanlah biha, dengan apa-apa yang di sini nasihat-nasihat itu, nafsaka, dirimu sendiri. Fa innaha thalathatu aqsam, maka permulaan hidayah itu ada 3 bagian. Ismun fi adabit ta'at, bagian pertama adalah tentang adab-adab ketaatan. Adab-adab sholat kan sudah kita baca tuh kemarin. Adab sholat, adab wudu, adab istinja, adab masuk masjid, dan seterusnya. Wa qismun, dan bagian lagi fi tarkil ma'asi, di dalam meninggalkan maksiat. Yang pertama adab-adab ketaatan, yang kedua meninggalkan maksiat. Wa qismun fi mukhalatatil khalqi, dan bagian yang ketiga adalah dalam bercampur atau berbaur dengan makhluk atau dengan manusia, sama manusia. Jadi itu bagian-bagian permulaan hidayah, kata beliau, dibagi dengan tiga bagian. Yang pertama, adab di dalam ketaatan. Kita udah jalankan taat, tapi ada adab-adabnya supaya lebih diterima, lebih disenangi, dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua, bagaimana cara atau maksiat-maksiat apa saja yang perlu diwaspadai. Dan yang ketiga adalah adab-adab atau etika-etika berkumpul, berbaur dengan sesama makhluk. Wahia, dan itu semua jami'atun, mengumpulkan li jumali muamalatil abdi, terhadap seluruh muamalah atau amalan-amalan seorang hamba, ma'al khalqi wal khalqi, ma'al khaliqi wal khalqi, bersama khaliq itu Allah, Tuhan, wal khalqi, dan makhluk. Jadi bidayatul hidayah itu mengumpulkan terhadap semua, pokoknya intinya dari 3 itu ya sudah, itu semua. Bagaimana cara kita menata hati, bagaimana kita sikap di luar dengan sesama manusia, bagaimana juga sikap kita kepada Allah yang senantiasa melihat, memperhatikan kita.
Fa in ra'aitaha, kalau kamu lihat amalan-amalan bidayatul hidayah nih, 3 tadi nih yang sudah dibacakan, yang kita dengar dari awal sampai akhir ini, munasibatun, cocok, linafsika, untuk dirimu atau untuk hatimu, wa ra'aita, dan kamu lihat, kamu pandang, qalbaka, hatimu, ma'ilan ilaiha, condong kepada bidayatul hidayah, condong kepada apa yang di bidayatul hidayah, raghiban fil amali biha, dan semangat untuk amal. Fa'lam, maka ketahuilah, annaka, sungguhnya kamu, abdun, adalah hamba, nawwarallahu ta'ala bil imani qalbaka, Allah telah menerangi hatimu dengan cahaya iman. Kalau kita sudah dengar bagaimana etikanya bermasyarakat atau berbaur, bagaimana etikanya dengan pengawasan-pengawasan Allah, bagaimana maksiat-maksiat yang mesti ditinggalkan. Kalau setelah dengar itu kita ada kerentek hati tuh pengen ngamal. Cocok nih, saya ini harus mengamalkan ini. Maka kata Imam Ghazali, ketahuilah, berarti hatimu telah dikasih cahaya hidayah oleh Allah SWT. Tapi kalau kita apa ya, pokoknya gitu-gitulah, nah, yang penting duduk aja, maka dia nggak tahu tuh hati kita tuh mau dikemanain sama Allah, nggak ngerti, kan begitu. Apalagi ya kalau kita nih tahu ilmu terus langsung nilai orang. Ilmu itu bermanfaat ketika ilmu itu kita gunakan untuk mengukur diri sendiri. Sebaliknya ilmu itu akan bahaya kalau kita begitu tahu ilmu langsung mengukur orang lain. Wah begini, langsung dia ingat, wah itu tangga saya, wah itu teman saya, wah itu. Langsung orang-orang jadi salah semua di mata dia. Tapi kalau seseorang itu dapat ilmu 1, 2, kemudian menyalahkan diri sendiri, oh ternyata saya ini salah semua, ternyata saya ini banyak kelirunya, maka ini orang-orang yang ditolong oleh Allah. Contohnya gimana? Nabi Yunus tuh dimakan ikan paus, ditelan. Maka apa amalan Nabi Yunus? Nabi Yunus doa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya akulah termasuk yang zalim. Ini nyalahin diri sendiri. Bukan nyalahin orang lain, enggak. Nabi Adam gitu juga. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami pernah menzalimi diri kami sendiri. Ini bukan nyalain orang, bukan gara-gara iblis. Ini saya enggak gitu, enggak ngamuk-ngamuk sama sekali. Tapi Rabbana zalamna anfusana, diri sendiri. Akhirnya Allah kasih pengampunan. Gitu. Jadi orang tuh ilmu manfaat tuh kalau bisa ngukur pakai diri sendiri. Oh ternyata saya yang salah. Nah, tapi bahaya kalau udah ada begitu ilmu baru ngaji setengah jam, langsung wow ini tadi ngaji, langsung diukur langsung. Nah itu bahaya. Wa syaraha, dan Allah melapangkan bihi dengan iman itu sadraka, dadamu. Wa tahaqqaqa, dan telah nyata anna li hadhil bidayah, bahwa untuk setiap yang ada startnya, nihayatan, ada akhirnya, ada finishnya. Wa wara'aha, dan di belakang finish itu asraron, ada rahasia-rahasia, wa aghwaron wa uluman wa mukasyafat, dan banyak hal-hal lembut yang nggak bisa diketahui. Ilmu-ilmu mukasyafah itu artinya keterbukaan. Nah, yang mukasyafah itu seperti kita nggak bisa ngelihat roh, terus tiba-tiba dikasyaf, dibuka, bisa ngelihat roh. Begitu juga nih, setiap bidayatul hidayah, gitu. Pertama kali hamba itu dapat hidayah, maka dia hatinya berubah, menghadap kepada Allah, takwa, takut, siap, semangat amal. Itu baru bidayah, baru pertamanya. Nanti ada nihayah, ada finishnya. Nanti setelah finish itu nanti ada asror, ada ulum, ada aghwar, daqaiq, ada mukasyafat. Pokoknya hal-hal yang tidak bisa dibayangkan. Karena kita mungkin belum nyampe ke situ. Samalah seperti anak TK dengar omongannya profesor sedang debat. Nggak ngerti apa-apa, anak TK baca aja belum ngerti. Ternyata dengerin rumus-rumus yang dibahas oleh profesor, nggak ngerti apa-apa, dia kira ngapain.
Begitulah kita melihat orang-orang yang levelnya itu sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita nggak nyambung. Tetapi kita perlu tangganya, tahapannya tuh. Kalau tangga setiap satu tangga kita ikuti, maka akan sampai di penghujung yang sama. Waqad auda'naha, dan aku sudah menuliskannya atau menyampaikan semuanya fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan beliau juga Imam Ghazali. Ini kitab Hidayatul cuma sedikit. Ihya Ulumuddin ada tergantung cetakan ya, ada yang 4 jilid, ada yang 5 jilid, tebal. Nah, ini seginilah tebalnya. Semua jilidnya itu. Nah, jadi di situ beliau jelaskan lebih rinci lagi tentang apa itu hidayah, apa itu syukur, apa itu maksiat dan seterusnya. Fastagil, maka sibukkanlah bitahsilihi, untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Wa in ra'aita, kalau kamu lihat nafsaka, dirimu, tastafkilul amala, merasa berat untuk amal, bihadhil wadhaif, dengan tugas-tugas yang disampaikan dalam kitab ini, wa tunkiru hadzal fanni minal ilmi, dan kamu mengingkari atau menolak fan ilmu ini, wa taqulu laka nafsuka, dan nafsumu mengatakan kepada kamu, anna yang fa'uka hadzal ilmu ini ada manfaatnya, apa manfaatnya untuk dirimu? Nafsu mengatakan gitu. Fi mahafilil ulama, di kumpulan para ulama-ulama. Wa mata yuqaddimuka hadza 'alal aqran wan nudhara. Kapan dengan ini kamu bisa unggul di depan teman-teman kamu? Jadi nafsu tuh menggoda, mendorong, kalau kamu ilmu ya kamu jadi unggul di depan teman-teman, di para ulama, di mata para ulama. Terus hati kita merasa berat untuk amal. Wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara wal wazara. Gimana ilmu yang kayak tadi itu bisa ngangkat kamu di hadapan para umara, para pimpinan-pimpinan, wa wazara, dan para menteri-menteri. Apa fungsinya tuh? Tinggal maksiat, sholat segala macam tuh. Mana bisa ngangkat kamu nanti di hadapan menteri-menteri? Kan nggak ngeliat itu dia. Nah. Wa kaifa yusiluka ila silah wal arzaq. Gimana nanti dapat ceperan-ceperan dari para menteri, dari orang-orang bos, kalau kamu ngamalkan itu. Wa wilayatil auqaf wal qada, nanti kamu nggak dapat bagian mimpin daerah mana, mimpin daerah sini, kalau kamu ngamalkan itu. Fa'lam, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad aghwaka wa angsaka munqalabaka wa mathwak. Sesungguhnya syaitan sudah menyesatkan kamu dan melupakan kamu terhadap tempat kembali. Tempat kembali kita kemana? Ke akhirat kan. Jadi setan tuh, nafsu tuh udah, kamu nanti fungsinya apa ngamalin itu? Nanti kamu nggak akan banyak duitmu. Kamu nggak akan dapat bagian sana mimpin sini. Itu setan berarti sudah membisikkan atau melupakan kamu, menyesatkan kamu terhadap tempat kembali kita yang sesungguhnya. Lalu dunia ini mau ditinggal. Mau pangkat segede apapun, bintang mau jajar-jajar, begitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah nggak dibawa tuh bintangnya. Pangkatnya nggak dibawa sama sekali. Nah, begitulah setan tuh. Padahal nanti ketika di akhirat, setelah dikubur, ternyata amalan inilah yang menolong. Maka di sini kata Imam Ghazali, sungguh setan telah menyesatkan kamu dan melupakan kamu terhadap tempat kembalimu yang sesungguhnya. Fatlub, maka carilah laka untuk kamu syaitonan mithlaka, setan yang seperti kamu, liyu'allimaka, untuk mengajari kamu, ma tadzunnu annahu yanfa'uka wa yusiluka ila bughyatik. Maka carilah setan yang seperti kamu lagi. Ya, pokoknya ya berarti kita ini setan lah kayak gitu kalau sampai berpikir demikian. Ya, naudzubillah. Summa lam, kemudian ketahuilah annahu qattu la yasfu lakal mulku fi mahallatik fadlan an qaryatika wa baldatik thumma yafutukal mulkul muqim wan na'im. Sesungguhnya ketahuilah bahwa tempat kamu atau misalkan kerajaan yang bisa kita bangun itu nanti akan pergi atau akan sirna. Thumma yafutukal mulku al muqim wan na'im, kemudian nanti kerajaan yang hakiki yang akan kita kejar itu pun juga sirna fi jiwai rabbil alamin,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini fokus, udah pokoknya saya nggak maulah ngamalin itu. Fokus cari duit, fokus kejar pangkat, kejar ini itu segala macam. Ternyata itu sirna dengan kita wafat dan surga juga nggak kita dapat. Kan gitu. Dua-duanya hilang, dunia lepas, agama juga nggak dapat. Akhirnya rugi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga keselamatan kepada kalian semua dan juga rahmat Allah dan keberkahannya. Walhamdulillahi awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah kita sudah khatamkan ini kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita dan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya insya Allah kita mau ngaji berjanji ya. Nah, kita berjanji ya pas bulan Maulid juga kita ambil barokah lah, biar kita tahu juga apa namanya sejarah-sejarah Nabi lewat kitab berjanji itu. Insya Allah mungkin mulai malam Senin depan kita ngajinya kitab Maulid Al-Barzanji. Monggo nanti yang punya kitabnya bisa dibawa mungkin sambil sedikit sambil ngisi-ngisi menerjemahkan sama-sama, dan mungkin kalau bisa kita nanti baca bareng-bareng juga. Demikian, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.